Halo teman-teman, selamat datang kembali di My Pajak. Sebelumnya terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe ya. Hari ini saya akan membahas langkah-langkah pembuatan NPWP pribadi online. Banyak pengguna My Pajak yang bertanya, gimana sih Mbak daftar NPWP online-nya? Nah, berikut adalah langkah-langkahnya ya teman-teman. Sebelum kita mempraktekkannya, teman-teman siapin dulu ya 3 syarat berikut. Yang pertama itu email yang masih aktif. Yang kedua, jika kita WNI, maka diperlukan KTP dan kartu keluarga. Jika kita WNA, maka diperlukan kitab atau kitas dan juga paspor ya. Tahap selanjutnya adalah kita membuka browser Google Chrome. Lalu, di dalamnya kita ketik sesuai dengan alamat yang muncul di layar ya teman-teman. Jangan khawatir, alamat ini nanti kita share juga di deskripsi. Setelah selesai diketik alamatnya, ditekan enter aja ya teman-teman. Nah, akan muncul seperti halaman berikut. Ada beberapa pilihan. Yang pertama itu adalah lupa password. Itu bagi pengguna yang sebelumnya sudah daftar namun lupa password. Jika diklik lupa password, nanti akan dikirimkan link verifikasinya ke email untuk di-reset passwordnya. Lalu pilihan yang kedua adalah untuk yang belum pernah punya akun sama sekali. Kita pilih ini ya teman-teman. Bagi pengguna yang belum daftar sebelumnya, kita klik daftar ya. Selanjutnya, halaman yang akan muncul adalah halaman pendaftaran akun halaman pertama. Teman-teman tuliskan saja email yang masih aktif di kolom alamat email. Lalu jangan lupa diisi kolom captcha-nya ya. Email ini kita gunakan nanti sebagai user login NPWP. Jika khawatir lupa, maka dituliskan di secari kertas dulu ya. Oh iya, email yang digunakan adalah email yang sebelumnya tidak pernah digunakan dalam pelaporan pajak. Setelah itu, captcha akan muncul. Captcha yang diketik wajib sesuai dengan gambar ya. Kalau tidak, akan muncul keterangan seperti ini. Setelah penginputan selesai, kita klik daftar. Lalu akan muncul notifikasi sukses dan juga ucapan selamat seperti ini. Tahap selanjutnya adalah kita membuka email kita, lalu memeriksa email masuk. Dengan subjek email, email aktivasi IRE. Buka email tersebut, lalu klik linknya atau ada tulisan di dalam email yang berwarna biru. Link tersebut akan terhubung dengan halaman pendaftaran akun halaman kedua. Dimulai dari urutan pertama, jenis WP yang kita pilih adalah orang pribadi ya. Nama sesuai KTP, diisi nama yang tertulis di KTP kita. Alamat email akan muncul otomatis. Untuk password, dituliskan password yang mudah diingat oleh teman-teman ya. Hal yang sama juga di bagian kolom ulangi password. Password yang sudah ditulis tadi kembali dituliskan di secari kertas yang sama dengan kertas yang tadi teman-teman tuliskan email ya. Email dan password jangan sampai lupa. Jika khawatir lupa, dituliskan saja di note HP. Langkah selanjutnya adalah kita isikan nomor HP yang masih aktif. Setelah itu, kolom pertanyaan. Pilihlah pertanyaan yang mudah diingat. Dan di kolom jawaban, diisi sesuai dengan pertanyaan yang dipilih. Setelah itu, ketikkan tulisan sesuai dengan captcha yang muncul. Lalu akan muncul keterangan sukses seperti ini. Tahap selanjutnya, kita kembali masuk ke email dan periksa kembali email masuk kita.
Dengan subjek email, aktivasi akun. Buka email tersebut, lalu klik link atau tulisan yang berwarna biru. Akan muncul halaman ucapan selamat, lalu klik tulisan "Klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP". Di kolom pertama, email diketik sesuai dengan email yang dituliskan di secari kertas tadi ya. Hal yang sama juga dengan password. Lalu, jangan lupa diketik bagian captcha-nya ya teman-teman, dan klik login. Jika muncul halaman seperti ini, maka teman-teman pilih send away saja. Tetapi kalau tidak muncul, hal ini juga tidak apa. Biasanya langsung akan dilanjutkan ke halaman selanjutnya. Dalam kategori wajib pajak, ada 4 pilihan. Untuk orang pribadi, yang memilih itu wajib untuk wajib pajak yang belum menikah, baik WNI dan WNA, maupun pria dan wanita. Untuk pilihan nomor 2, dikhususkan untuk wanita yang telah menikah, namun pada akhirnya hidup pisah atas keputusan hakim. Untuk pilihan nomor ketiga, dikhususkan untuk wanita yang telah menikah, namun suami istri menyatakan perjanjian pemisahan harta. Sedangkan untuk pilihan yang nomor 4, untuk wanita yang menikah, namun suami istri menyatakan kesepakatan menjalankan pelaporan pajak secara masing-masing. Nah, setelah itu adalah status, pusat dan cabang. Untuk teman-teman yang ingin meminta NPWP, saat ini kita memilih pusat ya teman-teman. Namun untuk teman-teman yang ingin meminta NPWP cabang, boleh dicentang bagian cabang ya. Kewarganegaraan dipilih sesuai dengan kewarganegaraan masing-masing. Jika WNI, ada validasi WNI yang perlu diisi ya teman-teman, yakni nomor KTP dan nomor kartu keluarga. Setelah nomor KK diisi, jangan lupa untuk mengisi kode captcha-nya ya teman-teman. Setelah itu klik next saja. Nomor KK itu kepanjangannya nomor kartu keluarga ya. Jika WNA, tidak ada validasi seperti validasi WNI. Ketika halaman pertama sudah selesai, maka klik next ya teman-teman. Di halaman kedua adalah identitas wajib pajak. Untuk yang ada bintang merah teman-teman, jika WNI maka diisi sesuai dengan KTP. Jika WNA, maka wajib diisi sesuai dengan kitab atau kitas dan password ya. Di halaman ketiga adalah sumber penghasilan. Jika teman-teman status masih bekerja, maka di checklist kotak pekerjaan dalam hubungan kerja. Lalu, diklik kolom klasifikasi lapangan usaha. Setelah itu akan muncul 5 jenis klasifikasi lapangan usaha. Pilihlah sesuai dengan klasifikasi teman-teman ya. Jika teman-teman menjalankan usaha sendiri, maka teman-teman checklist kotak kegiatan usaha. Lalu lanjutkan pengisian kolom lainnya. Contoh menjalankan usaha sendiri itu seperti jual baju, jual alat tulis kantor, jual HP, dan sebagainya. Untuk metode pembukuan atau pencatatan, jika peredaran bruto selama 1 tahun di bawah 4,8 miliar, maka kita sarankan pilihlah metode pencatatan. Namun, jika peredaran bruto selama 1 tahun di atas 4,8 miliar, maka wajib memilih metode pembukuan. Nah, jika teman-teman adalah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha penghasilan yang tidak terkait suatu hubungan kerja, misalnya teman-teman itu adalah dokter, akuntan, atau pengacara yang membuka praktik sendiri, maka teman-teman checklist kotak pada pekerjaan bebas. Nanti kita share ya di deskripsi link pekerjaan bebas itu profesinya apa-apa saja. Lalu untuk teman-teman yang sumber penghasilannya bukan termasuk pada 3 pilihan sebelumnya, maka pilihlah menu lainnya.
Oh ya, teman-teman, untuk kolom-kolom yang kosong, jangan lupa diisi ya, karena kalau tidak diisi tidak bisa dilanjutkan ke step selanjutnya. Setelah menentukan sumber penghasilan kita, maka kita lanjutkan ke halaman selanjutnya ya, yaitu alamat domisili. Alamat domisili adalah alamat yang teman-teman tinggal saat ini. Jika alamat tinggal teman-teman saat ini sama dengan KTP, maka diisi sesuai dengan keterangan di KTP. Namun jika alamat tinggal teman-teman berbeda dengan KTP, maka diisi sesuai dengan keterangan alamat tinggal saat ini. Setelah diisi semua, maka lanjutkan ke halaman 5. Jika alamat KTP sama dengan alamat domisili, maka di checklist kotak kecil di bagian atas. Namun, jika berbeda, maka isilah sesuai dengan keterangan di KTP. Selanjutnya adalah halaman tempat usaha. Jika alamat sama dengan domisili, maka di checklist kotak kecil. Namun, jika berbeda, maka isilah sesuai dengan alamat usaha saat ini berada. Jika sudah selesai diisi, maka kita lanjutkan ke halaman 7, yaitu info tambahan. Ini hanya tolak ukur penghasilan teman-teman selama per bulan. Jangan khawatir, diisi saja sesuai dengan yang sebenarnya. Selanjutnya adalah hal pernyataan. Bagi WNA, maka perlu dilampirkan foto scan kitas atau kitab dan paspor ya. Kitas atau kitab dan paspor di-scan pada satu file PDF ya. Lalu bagi WNI, jika orang pribadi yang statusnya pekerja, maka wajib melampirkan foto scan KTP. Jika orang pribadi yang status kegiatan usaha, maka wajib melampirkan foto scan KTP dan surat keterangan usaha. KTP dan surat keterangan di-scan pada satu file PDF ya. Jika orang pribadi yang status pekerja bebas, maka wajib melampirkan foto scan KTP dan surat keterangan yang menunjukkan profesi Anda bila ada. KTP dan surat keterangan di-scan pada satu file PDF juga ya. Bila sudah di-upload, maka lanjutkan ke halaman selanjutnya, yakni pernyataan. Di bagian kotak benar dan lengkap wajib di checklist ya. Lalu, untuk bagian poin selanjutnya, checklist pilihan akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jika teman-teman memilih pilihan kedua, maka status teman-teman akan menjadi wajib pajak non-efektif dan butuh prosedur lain untuk mengefektifkan NPWP kembali. Jadi, kalau memang NPWP-nya sudah mau dipakai, pilihlah pilihan yang pertama. Setelah itu di next ya teman-teman. Hal selanjutnya adalah PP23. Di dalam lembaran ini ada dua jenis pilihan. Khusus untuk yang sumber penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, jika pada metode pembukuan atau pencatatan di halaman ketiga memilih metode pencatatan, maka akan otomatis terchecklist di pilihan pertama, yaitu perhitungan pajak 0,5% dari penghasilan bruto. Namun, jika pada halaman ketiga dipilih metode pembukuan, maka akan otomatis terchecklist di pilihan kedua, yaitu dikenai pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk yang sumber penghasilan dari bekerja, maka akan otomatis terchecklist di pilihan nomor kedua. Setelah itu, pilihlah pilihan simpan, maka akan dialihkan ke dashboard dan akan terlihat status pendaftaran NPWP. Selanjutnya, pilih tombol minta token ya, lalu masukkan captcha yang muncul dan pilih tombol submit. Lalu akan muncul notifikasi token berhasil dikirim ke email yang kita daftarkan. Setelah itu, klik tombol kirim permohonan, lalu akan muncul surat pernyataan. Untuk mengisi kolom token, segera buka email masuk dengan subjek email generate token. Buka email tersebut, lalu copy nomor token ke dalam kolom isi token. Setelah status permohonan sudah dikirim, selanjutnya kita menunggu persetujuan diterima atau ditolak dalam 1 hari kerja berikutnya. Setelah disetujui,
maka akan diberitahukan melalui email bahwa pendaftaran NPWP telah disetujui beserta nomor NPWP kita. Untuk kartu NPWP yang asli akan dikirimkan melalui pos dengan rentang pengiriman dari pos yang biasanya dalam kurun waktu 7-14 hari ya teman-teman. Nah, kira-kira rincian lengkap pembuatan NPWP online-nya seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di share, juga di subscribe ya teman-teman. Terima kasih.